Perang Saudara Cina merupakan salah satu perang besar yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Perang lanjutan ini terjadi dari tahun 1945 sampai tahun 1949 dan sudah merenggut jutaan nyawa dari kedua belah pihak. Dari serangkaian perang panjang ini, terdapat sebuah kisah tragis. Kisah ini menceritakan perjuangan Kapten Gu Zedi mencari keadilan dan pengakuan terhadap 47 anak buahnya yang telah tewas dalam suatu misi. Berbagai jalan ia tempuh untuk mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan revolusi Cina. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Tahun 1948, di timur Laut Cina, Kapten Gu yang berasal dari resimen ke-139, Batalion ke-3, Kompi ke-9 berhasil mengepung sebuah kota. Dia memerintahkan pasukan nasionalis Cina untuk menyerah karena mereka sudah terpojok. Karena tidak ada jawaban, Kapten Gu mengutus 6 anak buahnya untuk memeriksa kota. Kondisi kota terlihat hancur lebur akibat perang sengit yang baru saja terjadi. Tidak ada apapun di sana kecuali jenazah pasukan nasionalis Cina yang tersisa. Melihat kondisi kota yang sepi, nampaknya membuat mereka menjadi lengah. Tiba-tiba saja suara tembakan terdengar memecah keheningan dan baku tembak kembali pecah. Enam orang suruhan Kapten Gu sangat kewalahan meladeni serangan pasukan nasionalis. Untungnya, Kapten Gu bersama kawan-kawan datang membantu, lalu membuat keadaan berbalik. Pasukan nasionalis Cina mundur, menarik pasukan komunis masuk semakin dalam ke kota. Ini adalah bagian dari rencana mereka memancing masuk pasukan komunis ke ladang ranjau yang sudah dipersiapkan. Pasukan komunis kocar-kacir dibuatnya, puluhan dari mereka tewas sia-sia. Bukan hanya ranjau, senapan mesin dan meriam juga sudah bersiap di setiap jendela rumah. Itu membuat Kapten Gu harus memutar otak agar tidak jatuh semakin banyak korban. Dengan taktik jitu dari Kapten Gu, anak buahnya dapat terselamatkan dari pembantaian dan dapat merebut meriam milik nasionalis. Tapi kemenangan mereka harus dibayar mahal. Sahabat Kapten Gu yaitu Quan Ren harus tewas karena terkena serangan meriam. Kapten Gu yang kesal menyuruh anak buahnya untuk menembak tentara yang menyerah. Perdebatan terjadi di antara mereka. Ada yang tidak mau menembak dan ada juga yang tidak segan menembak. Dari 117 anggota Kompi, hanya tersisa 47 orang termasuk Kapten Gu. Tahanan yang baru ditangkap dilucuti pakaiannya dan dijadikan baju hangat. Aksi barbar Kapten Gu ketika menembak tentara yang menyerah telah sampai ke markas pusat. Para petinggi militer setuju memberikan hukuman terhadap Kapten Gu dan ke-46 anak buahnya. Hukumannya adalah Kompi ke-9 yang tersisa akan dipindahkan ke garis depan dan Kapten Gu harus dikurung selama 3 hari. Di dalam tempat kurungan, dia bertemu dengan Wang Jingchun yang adalah seorang guru lalu mengabdikan dirinya dengan ikut bertempur. Tak lama kemudian, Kapten Gu mendapat panggilan dari Kolonel Liu. Kapten Gu dan 46 anak buahnya akan ditempatkan di sebuah tambang batu bara. Mereka harus mempertahankan wilayah tersebut dari serbuan nasionalis. Kapten Gu meminta menambah satu lagi personil untuk memperkuat pasukannya. Kapten Gu tidak diperbolehkan mundur sampai trompet dibunyikan. Singkat cerita, malam itu mereka mulai berjalan memasuki area tambang. Tanpa istirahat, Kapten Gu serta anak buahnya langsung mempersiapkan senapan mesin dan meriam yang akan mereka pakai. Di tengah sibuk mempersiapkan tempat, Kapten Gu memperkenalkan Wang Jingchun sebagai anggota baru. Semua pasukan bertepuk tangan menyambut kehadiran Wang Jingchun. Namun tiba-tiba saja serbuan artileri nasionalis menghamburkan mereka semua. Area dalam tambang digunakan sebagai tempat berlindung dari serangan artileri.
Tak lama kemudian, serangan artileri pun berhenti dan mereka mulai bersiap di posnya masing-masing. Dari kejauhan, ratusan tentara nasionalis sudah bersiap menyambut mereka. Tapi tak satu pun dari pihak komunis gentar dengan banyaknya musuh. Kapten Gu memberi aba-aba dengan melempar granat, dan itu membuka serangan mereka. Peperangan brutal terjadi di area tambang. Kompi ke-9 yang hanya berjumlah 47 orang berhasil membunuh puluhan tentara nasionalis. Mereka semua bertempur tanpa rasa takut dan terus bertahan dari gempuran yang bertubi-tubi. Karena tidak bisa menembus rapatnya pertahanan pihak komunis, pasukan nasionalis terpaksa mundur untuk mempersiapkan taktik yang lebih matang. Kompi ke-9 harus rela kehilangan 11 anggotanya dan 2 luka berat akibat serangan tadi. Jadi, anak buah Kapten Gu hanya tersisa 34 personil saja yang siap bertempur. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain bertempur sampai trompet tanda mundur ditiup. Anggota yang tewas dikumpulkan di dalam tambang dan didata. Di sisi lain, Kopral Lu dan Kopral Jiang menghampiri jenazah tentara nasionalis dan mengambil jam tangan untuk Kapten Gu. Tapi sayangnya, Kopral Liu menjadi sasaran empuk sniper nasionalis dan terluka cukup parah. Kapten Gu terlihat sedih bercampur marah atas tindakan sembrono yang mereka berdua lakukan. Tak selang beberapa lama, pasukan nasionalis kembali menyerang yang kali ini mereka menggunakan 3 buah tank. Pasukan komunis Cina bersiap di posnya masing-masing dan mengeluarkan meriam dari balik tambang. Tembakan meriam memulai serangan mereka dan diikuti oleh tembakan artileri. Tank-tank pasukan nasionalis membalas serangan mereka dengan berhasil menghancurkan tembok pertahanan kaum komunis. Korban dari kompi ke-9 semakin berjatuhan, ditambah lagi artileri mereka berhasil dirusak sebagian. Namun mereka semua menolak menyerah. Dengan sekuat tenaga anak buah Kapten Gu mempertahankan tambang. Letnan Jiao menyiapkan bom molotov lalu melemparnya dari jarak dekat. Melihat teman-temannya mati, Kopral Jiang meledakkan dirinya bersama satu tank nasionalis. Pengorbanan Jiang mengakhiri serangan gelombang kedua ini. Letnan Jiao sekarat karena menderita luka bakar yang cukup serius. Di masa sakratul mautnya, dia mengaku mendengar trompet dibunyikan. Dari serangan gelombang kedua ini, hanya tersisa 15 orang yang hidup. Mereka yang hidup terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang mengaku mendengar suara trompet, ada juga yang belum. Kapten Gu mempersilahkan bagi mereka yang sudah putus asa untuk meninggalkan tempat pertempuran. Siang berganti malam, dan pasukan nasionalis mulai memasuki pertahanan kaum komunis. Kapten Gu rupanya telah menanam peledak di seluruh parit. Tapi dalam serangan itu, seluruh prajurit kompi ke-9 tewas dalam pertempuran. Kecuali Kapten Gu yang menyamar dengan mengambil seragam pasukan nasionalis. Pada pagi hari, bala bantuan datang lalu menemukan Kapten Gu yang sekarat dan dia dijadikan tawanan perang komunis. Dr. Zhang yang merawat Kapten Gu mengatakan kalau dia mengalami PTSD dan sudah agak tuli. Seragam yang Kapten Gu pakai waktu menyamar bernama Wang, jadi dia dianggap sebagai tentara nasionalis.
Pihak rumah sakit menyuruh Kapten Gu pulang karena semua perkataannya tidak dapat dipercaya. Kapten Gu menolak pulang dan malah kembali ke medan pertempuran. Dia ditempatkan di satuan artileri pimpinan Kapten Erdo. Gu menceritakan masa lalunya sebagai kapten, mempertahankan tambang serta meledakkan 3 buah tank. Tidak ada satupun dari mereka yang percaya dan malah menganggap Gu Zedi sebagai pembohong. Tahun 1951, satuan Kapten Erdo telah dipindahkan ke Korea Utara. Mereka mendapat tugas menyamar dan mengintai pergerakan pasukan Amerika yang akan segera melewati jembatan Hongsong. Namun di saat menjalankan tugas, Kapten Erdo menginjak ranjau. Masalah mereka bertambah karena di saat yang bersamaan tank Amerika lewat. Salah satu prajurit Amerika turun menanyakan lokasi jembatan Hongsonggun. Looks like a French anti-personnel mine. Dengan tips dan trik dari Kapten Gu, Kapten Erdo berhasil lolos dari ranjau dan melanjutkan tugasnya mengintai musuh. Sayangnya, Kapten Gu harus menggantikan posisi Erdo agar ranjau tidak meledak. Gu melakukan ini karena dia ingin cepat bertemu dengan 47 anak buahnya di alam baka. Dengan pengorbanan dari Gu, misi mereka dapat terlaksana dengan sukses. Tahun 1955, Kapten Gu kembali ke Cina dan mengunjungi tempat anak buahnya bertempur dulu. Penglihatan Kapten Gu sudah mulai berkurang karena terkena pecahan ranjau. Di kota kecil itu sedang berlangsung pembagian beras bagi keluarga tentara yang dianggap menjadi pahlawan perang revolusi. Tak ada satu orang pun dari anak buah Kapten Gu yang diangkat menjadi pahlawan. Mereka hanya dinyatakan hilang dalam perang. Keluarga tentara yang diangkat menjadi pahlawan perang mendapat hadiah berupa 300 kg beras, sedangkan untuk yang dinyatakan hilang dalam berperang hanya diberi 90 kg beras. Kapten Gu mencoba bertanya ke pejabat militer setempat, tapi tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib kompinya. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan istri dari Wang Jingchun bernama Sun Guiqin. Kapten Gu langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri. Tambang yang mereka gunakan bertempur dulu sudah menjadi tambang aktif kembali. Lubang pintu masuk tambang sudah ditutup dan hanya menyisakan satu saja. Kapten Gu mencoba masuk tambang guna mencari keberadaan jenazah teman-temannya. Tapi yang dia temukan adalah helm para prajurit yang sudah digunakan untuk kencing. Wang Jingchun secara rutin mengirim surat ke ibunya. Surat terakhirnya adalah pada tanggal 13 Agustus 1948. Setelah itu dia tidak memberi kabar dan hilang bagaikan ditelan bumi. Kapten Gu dan Sun Guiqin pergi ke tempat Erdo bertugas untuk meminta bantuannya. Karena berjalan terlalu jauh, ditambah terkena hujan, Sun Guiqin mengalami demam yang tinggi. Mau tidak mau, dia harus dirawat di klinik. Sekarang, Erdo sudah naik pangkat menjadi kolonel. Dia berterima kasih kepada Kapten Gu karena telah menyelamatkan nyawanya saat di Korea dulu. Sebagai ganti perbuatannya, Kapten Gu meminta 3 permohonan kepada kolonel. Permohonan pertama adalah mencarikannya tugas baru di bidang militer. Permohonan kedua, membantunya menulis laporan tentang kompinya yang hilang di tambang. Untuk permohonan kedua ini, Erdo sudah melakukannya berkali-kali, tapi belum ada jawaban dari markas pusat. Dan permohonan terakhir adalah, Kapten Gu meminta Erdo untuk menikah dengan Sun. Dia melihat Sun yang selalu sedih setelah ditinggal oleh suaminya. Akhirnya, pesta pernikahan digelar untuk Erdo dan Sun. Pada sore hari, Gu Zedi memanjat pohon pengawas untuk melihat pemandangan. Dari jauh terdengar suara Sun Guiqin memanggil Kapten Gu.
Dia berkata Kolonel Erdo berhasil menemukan sisa anggota dari resimennya. Kabar gembira ini membuka kembali asa memperjuangkan nama 47 anak buah Guzedi menjadi pahlawan revolusi Cina. Kapten Gu dibawa ke sebuah tempat makam pahlawan lalu dipertemukan dengan Liang Ze, si peniup trompet resimen. Di depan makam Kolonel Liu, Kapten Gu mengungkapkan rasa bersalahnya karena tidak mengajak mundur anak buahnya. Padahal anggota Kompi ke-9 mayoritas mengaku mendengar suara trompet tanda mundur. Liang Ze memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan bahwa dirinya tidak pernah meniup trompet sama sekali. Kompi ke-9 sengaja ditugaskan di depan untuk menahan serangan nasionalis karena Kolonel Liu dan resimennya bersiap-siap mundur. Itu berarti Kapten Gu dan anak buahnya dikorbankan demi keselamatan Kolonel Liu. Tentu saja Kapten Gu menjadi sangat marah karena misi ini anak buahnya dinyatakan hilang dalam perang dan tidak pernah diangkat menjadi pahlawan revolusi. Atas nama resimen, Liang Ze bersujud minta maaf. Keegoisan Kolonel Liu secara tidak langsung membunuh 47 anak buah Guzedi. Bagi Kapten Gu, Kompi ke-9 adalah keluarganya yang sudah bertempur bersama sejak lama. Setelah pulang dari makam, Guzedi dengan nekat pergi ke tambang untuk mencari jenazah anak buahnya. Sudah sekitar 1 bulan, Guzedi terus menggali dan mulai mengganggu pekerja tambang. Dia sampai ditegur oleh pejabat politik setempat. Tak lama kemudian Sun Guiqin datang membawa kabar gembira. Dengan bantuan Kolonel Erdo dan Liang Ze, dia berhasil menemukan Komisaris Zhang. Atas rekomendasi Komisaris Zhang, surat pengangkatan 47 anak buah Guzedi menjadi pahlawan akhirnya keluar. Kapten Gu yang mendengar surat itu dibacakan meneteskan air mata bahagia. Perjuangannya berperang demi kemerdekaan Cina akhirnya diakui. Musim dingin 1958, di tengah pembangunan irigasi, 47 jenazah anak buah Kapten Gu ditemukan di dalam sebuah lorong tambang. Sebuah monumen dan medali keberanian dipersembahkan untuk Kapten Gu dan anak buahnya. Lalu film pun selesai. Kapten Guzedi meninggal di usianya yang ke-71 di rumah veteran perang dekat Sungai Wen. Sewaktu masih kecil, orang tuanya meninggal karena kelaparan. Dia yang masih berusia 3 bulan ditemukan oleh tukang sepatu di sebuah ladang gandum. Ladang gandum dalam bahasa Mandarin disebut Guzedi. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.